Wa minhum radhiyallahu anhum al-muhaddatsun wa Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu minhum. Di antara jenis-jenis para wali itu ada yang bernama muhaddatsun. Sayyidina Umar bin Khattab termasuk wali yang jenis muhaddatsun ini ya. Qala Sayyidi Muhyiddin Ibnul Arabi radhiyallahu anhu wa kana fi zamanina minhum Abdul Abbas al-Khashabu wa Abu Zakaria al-Bahai bil Ma'arrati bi zawiyati Umar bin Abdul Aziz bi Dzir al-Baqarah. Kemudian kata Sayyidi Muhyiddin Imam Ibnu Arabi, beliau berkata di zaman saya di antara wali muhaddatsun itu adalah Abul Abbas Al-Khashab dan Abu Zakaria Al-Bahai di desa Ma'rah di zawiyah itu pondok ya, pondok tasawufnya Umar bin Abdul Aziz di kota Dzir al-Baqarah. Hum sinfani sinfun yuhadditsul haqqu min khalfi hijabil hadis. Qala ta'ala wa ma kana lil basharin ayukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Wali-wali muhaddatsun itu ada dua macam, ada dua jenis. Ada jenis muhaddatsun yang dibisiki, dibisikkan oleh Allah dari belakang tirai hadis. Allah Ta'ala berfirman, tidak mungkin bagi manusia siapapun akan dibisikkan, akan akan diomongi oleh Allah kecuali bentuk wahyu atau dari belakang tirai wa dasinfu ala tabaqatin katsiratin. Jenis yang pertama ini berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Wasinful akharu tuhaddithuhumul arwahul malakiyatu fi qulubihim wa ahyanan ala adhanihim wa qad yuktabu lahum wa hum kulluhum ahlu haditsin. Jenis yang kedua, jenis yang lain dari muhaddatsun ini adalah arwah malaikat yang membisikkan mereka di hati mereka. Kadang-kadang mereka dibisikkan di telinganya, bukan di hatinya, tapi di telinga mereka. Kadang-kadang mereka dapat tulisan, bisikannya itu bentuk tulisan. Mereka yang jenis kedua ini adalah ahli hadis. Fasanbul ladzi tuhadditsul arwahu ad-dariqu ilaihi ar-riyadatun nafsiyatul mujahadatul badaniyatu bi ayyi wajhin kana. Jenis muhaddatsun, jenis wali muhaddatsun, kelompok muhaddatsun yang dibisikkan oleh arwah malaikat itu adalah cara untuk menuju itu, untuk mendapatkan gelar wali muhaddatsun ialah harus latihan nafsu, harus dengan latihan nafsu dan mujahadah. Mujahadah itu berperang dengan nafsu secara fisik dengan cara apapun. Fa inna nufusa idza safat min qadaril wuqufi ma'ad-dhabi iltahaqat bi alamihal munasibi laha fa adrakat ma adrakal arwahul ula min ulumil malakuti wal asrari wa antaqasha fiha jami'u ma fil alami minal ma'ani. Sebab apa? Sebab caranya untuk dapat gelar wali yang dapat bisikan malaikat itu fa inna nufusa, harus dengan melalui latihan memerangi nafsu. Karena nafsu itu atau hati itu apabila sudah jernih dari keruhnya hati karena terlalu bersamaan dengan tabiat, dengan watak.
kalau sudah jauh dari watak. Watak ngantuk mau tidur, kemudian lapar makan, kemudian nafsu ini nafsu mau nikah lagi misalnya. Itu namanya wukuf ma'at tabi'i. Kalau sudah jauh dari itu, kalau tidak ikuti watak nafsu, maka hati itu akan sambung dengan akan bertemu dengan dunia dunia yang layak, yang pantas dengan nafsi, dengan hati yang bersih itu. Lalu hati yang sudah bersih itu akan merasakan apa yang dirasakan oleh arwah-arwah luhur, arwah malaikat, yaitu ilmu-ilmu gaib dan rahasia-rahasia Allah. Dan akan terukir di dalam hati itu, akan tercopy atau terprint di dalam hati itu semua yang ada di alam, ya, semua makna-makna, rahasia-rahasia yang ada di alam itu akan terukir di dalam hati itu. Wa hasalat minal ghuyubi bihasabi sinfir ruhani al-munasib laha. Dan hal-hal yang gaib akan muncul, akan datang ke dalam hati itu sesuai dengan kelompok rohani yang layak, yang cocok dengan hati itu, dengan alam gaib itu. Fa innal raha wa in jama'um amrun wahidun falikulli ruhin maqamun ma'lumun. Karena arwah itu sekalipun digabungkan dengan oleh satu, yaitu arwah itu adalah makhluk yang hanya Allah yang tahu. Qul min amri rabbi. Walaupun sama dalam sisi roh, dalam sisi arwah itu adalah sesuatu yang rahasia, itu masing-masing roh manusia itu punya derajat sendiri-sendiri yang sudah maklum. Fahum ala darajatin wa tabaqatin. Jadi para wali-wali muhaddatsun ini bertingkat-tingkat dan berkelas-kelas. Derajatnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Faminhum al-kabirul akbar. Fajibrilu wa in kana min akabirihim fa Mikailu akbaru minhu wa mansibuhu fawqa mansibihi. Di antara wali muhadditsun itu ada yang orang besar dan ada yang lebih besar lagi, orang yang tinggi dan ada yang lebih tinggi. Contohnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sekalipun termasuk tokoh-tokoh alam arwah itu, tetapi malaikat Mikail itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat Jibril. Dan malaikat Mikail itu derajatnya di atas derajat malaikat Jibril. Wa Israfil akbaru min Mikail wa Jibril akbaru min Israil. Malaikat Israfil itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat Mikail. Malaikat Jibril lebih tinggi daripada malaikat Israil, pencabut nyawa. Falladzi ala qalbi Israfil minhu ya'til imdadu ilaihi wa ala min alladzina ala qalbi Mikailah. Jadi orang wali muhadditsun yang di atas hati malaikat Israfil itu bantuan-bantuan atau berkah-berkah, rahasia-rahasia akan datang kepadanya. Wali yang hati Israfil itu lebih tinggi daripada wali-wali yang di hatinya malaikat Mikail. Fakullu muhaddatsin min haula'i yuhadditsuhumur ruhul munasibu lahum. Jadi setiap wali muhaddats, wali-wali muhaddats dari mereka muhaddatsun itu
akan dibisiki oleh arwah yang cocok, yang sesuai dengan wali itu. Fakam wa kam min muhadditsin la ya'lamu man yuhaddithuhu wa hadha min athari safa'in nufusi wa takhlisiha min al-wuqufi ma'a ad-dab'i wa irtifa'iha an ta'ziril anasir wal arkani fiha. Banyak sekali wali muhaddas itu yang dia tidak sadar, tidak tahu siapa yang membisikkan dia, malaikat siapa yang membisikkan dia tidak tahu. Jadi dapat bisikan-bisikan itu adalah pengaruh, adalah efek daripada jernihnya hati, sucinya hati, dan hati terhindar dari bersama selalu dengan watak bawaan biologis manusia. Ingin marah, ingin makan, ingin tidur tidur. Itu namanya wuquf ma'ad dhabi. Itu kalau mereka jauh dari selalu mengikuti watak nafsu itu. Dan hati mereka jauh dari pengaruh unsur-unsur dari unsur 4 ya, tanah, angin, api dan air, dan rukun-rukun dan bahan-bahan alam nyata ini. Fahiya nafsun fawqa mizaji badaniha. Jadi hati wali muhaddisun itu adalah hati yang jauh ada di atas watak fisiknya, kebiasaan fisiknya. Wa qawni aqamun bihadzal qadri min al hadisi walakin ma huwa syartun fi sa'adatil imaniyah fid daril akhirati li'annahu takhlisun nafsiyun. Ada beberapa kaum, ada beberapa orang yang puas dengan bisikan, hanya sekedar bisikan sedikit saja, bihadzal qadri minal hadis. Tetapi itu membersihkan hati, bermujahadah, melatih nafsu, itu bukan menjadi syarat untuk mendapatkan kebahagiaan iman di negeri akhirat. Sebab itu latihan perang dengan nafsu itu adalah penyelamatan diri. Fa in kana hadzal muhadditsu ata jami'a hadzal sifati allati aujabat lahu at-takhlis min ad-dhab'i bid-dhariqatil masyru'ati wal ittiba'in nabawiyyi wal imanil jazmiyyi iqdaranat bil haditsis sa'adah. Apabila wali muhaddas ini melakukan semua sifat-sifat yang menyebabkan dia terhindar dari mengikuti nafsu biologis dengan cara yang disyariatkan, yaitu dan mengikuti jejak Nabi dan keimanan yang mantap, maka akan bersamaan kebahagiaan dirinya itu dengan dia dapat bisikan itu. Dapat kebahagiaan lagi. Fa in dhafa ila hadzal haditsin nabawiyyi al haditsu ma'ar rabbi minar rabbi ta'ala ilaihim kana min as-sun fil awal alladhi dzakarna annahu ala dhabaqatin. Apabila di samping dia dapat hadis nabawi, dia dapat hadis Nabi, hadis Rasulullah SAW, di samping itu dia dapat bisikan
bersama Allah, bersama Tuhan, dapat bisikan bersama Allah dari Allah Ta'ala kepada mereka, maka mereka termasuk adalah jenis wali muhadditsun yang kelompok pertama, kelompok yang langsung dapat bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah saya terangkan bahwa kelompok pertama itu beragam jenis dan derajatnya beragam jenisnya.